Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun terkadang terjadi permasalahan yang ada di lingkungan petani, yaitu yang pertama adalah kekurangan air, yang kedua adalah kekurangan lahan atau tidak adanya lahan. Dari permasalahan itu muncul sebuah inovasi yang berasal dari kalangan petani, yaitu adalah teknik pertanian hidroganik. Seperti apakah sistem kerjanya? Tonton videonya sampai selesai ya. Padi atau yang bernama latin Aryza sativa adalah tanaman penghasil beras yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Padi menjadi sumber karbohidrat utama yang dibutuhkan manusia untuk menghasilkan energi. Padi dikonsumsi oleh kurang lebih 90% dari penduduk Indonesia. Indonesia pernah dijuluki sebagai negara lumbung padi. Pada saat itu, Indonesia menjadi negara dengan penghasil beras terbesar di Asia. Secara geografis, Indonesia adalah negara agraris yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Keberadaan gunung-gunung berapi aktif membuat tanah menjadi sangat subur karena mengandung unsur belerang. Namun, nyatanya menanam padi membutuhkan lahan yang luas dan memiliki cadangan air yang cukup. Selain itu, perlu ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh petani sebelum menanam padi, yaitu diantaranya adalah penggemburan tanah. Petani zaman dahulu biasa menggunakan cangkul, sapi atau kerbau untuk membajak sawah, sehingga tanah akan menjadi gembur. Namun, sekarang sudah banyak petani yang dibantu oleh menggunakan mesin. Melihat kondisi itu, para pemuda milenial menjadi malas jika sudah membahas soal pertanian. Apalagi, mindset bahwa profesi petani itu rendah masih tertanam di benak mereka. Maka saat ini muncullah terobosan pertanian modern yang disebut dengan istilah hidroganik. Hidroganik di Indonesia digagas oleh petani yang berasal dari Jawa Timur. Ia mengkolaborasikan budidaya ikan dengan pertanian yang seluruh proses dari awal hingga panen semuanya menggunakan bahan-bahan organik. Jadi pada dasarnya, yang dibutuhkan untuk membuat pertanian hidroganik ini adalah adanya kolam untuk menampung air. Kolam tersebut nantinya digunakan juga sebagai tempat budidaya ikan. Air dalam kolam yang mengandung kotoran ikan akan dipompa untuk mengaliri setiap tumbuhan, sehingga kebutuhan nutrisi pada tumbuhan tercukupi. Sedangkan air yang sudah melewati tanaman akan menjadi jernih dan mengandung banyak oksigen. Oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh ikan, sehingga air yang sudah melewati tanaman akan dialirkan kembali untuk menuju ke kolam. Proses tersebut akan terus bersirkulasi, sehingga tidak perlu melakukan pengurasan air yang terlalu rutin. Kemudian dilihat dari hasil pertaniannya atau hasil panennya, pertanian hidroganik ini bisa dibilang lebih efektif. Karena hasil panen selain berasal dari tanaman, juga berasal dari budidaya ikan.